Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara mengajak ASN untuk melakukan pembangunan dengan semangat inovasi dan kolaborasi serta bekerja dengan hati. Sebagai wujud kebersamaan dalam membangun daerah serta menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa, TNI harus menjaga dan meningkatkan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa di Maluku Utara. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Senin 6 Oktober 2025 bersama saya Leonar Pati Pelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara mengajak ASN untuk melakukan pembangunan dengan semangat inovasi dan kolaborasi serta bekerja dengan hati. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara ke-26. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir memimpin apel di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Samsudin Akadir menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara berarti aparatur sipil negara hendaknya memperhatikan serta fokus melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara juga mengajak para ASN dapat bekerja dengan hati serta melakukan inovasi sebanyak mungkin dalam rangka pembangunan serta mampu berkolaborasi untuk melayani dan membangun Maluku Utara. Jadi memang kali ini sesuai dengan arahan Ibu Gubernur bahwa provinsi ini adalah milik masyarakat secara keseluruhan. Sehingga kalau yang lalu-lalu kita hanya mengkonsentrasikan kegiatan itu di Sofifi, maka kali ini ada kegiatan di Ternate. Meskipun tidak 100% kita laksanakan, tapi itu kerjasama dengan masyarakat ada yang di Dufa-Dufa dan sekitarnya, di Ternate pada umumnya. Yang kemudian kita berharap dengan begitu mereka bisa mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ada kaitan dengan hari ulang tahun yang kemudian itu juga banyak sekali lagi yang lain yang kecil-kecil, yang ada partisipasi dari Bank Indonesia melaksanakan dari Stefan Salawaku, kemudian banyak juga, tapi yang jelas yang kita lihat yang sekarang ini berjalan ini adalah ikan fufu, kemudian operasi katarak dan perayaan Expo dan beberapa agenda yang dilaksanakan di Sofifi. Selain itu, Sekda juga mengajak para ASN di lingkup pemerintah Maluku Utara agar melakukan persiapan yang baik dalam pelaksanaan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara. Kepada masyarakat, Sekda juga berharap dengan adanya perayaan HUT ke-26 bisa menjadi peluang yang besar bagi masyarakat Maluku Utara untuk turut berpartisipasi dan turut merayakan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara. Leonar Pati Pelohi, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebagai wujud kebersamaan dalam membangun daerah serta menjadi keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa, Tentara Nasional Indonesia harus menjaga dan meningkatkan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa di Maluku Utara. Anggota TNI juga perlu menjaga persatuan, berhati-hati dalam bermedia sosial, serta dapat melaksanakan tugas dengan tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025, Korem 152 Babulah bersama Lanut Ternate dan Lanut Lewatemena Morotai melaksanakan upacara gabungan yang berlangsung hikmat di lapangan Makolanal Ternate. Kasrem 152 Babulah Kolonel Infantri Budi Kurniawan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI. Upacara yang dimulai pada pukul 9 pagi diikuti oleh berbagai satuan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Polri, Satpol PP, Basarnas, FKPPI Kota Ternate. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasrem 152 Babulah Kolonel Infantri Budi Kurniawan, disampaikan bahwa tema peringatan tahun ini mencerminkan semangat TNI yang profesional, solid, dan senantiasa manunggal dengan rakyat. Kasrem 152 Babulah Kolonel Infantri Budi Kurniawan
Yang mewakili Danrem 152 Babulah, Brigjen TNI Enoh Solehudin berharap sinergitas antara TNI dan seluruh komponen bangsa di Maluku Utara harus terus dipelihara dan tingkatkan. Hal ini menekankan kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Para prajurit PNS TNI dan peserta upacara yang saya banggakan, perubahan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks menjadi dasar penyiapan kapabilitas TNI baik dalam peningkatan kesiapan alutsista maupun dalam pembinaan sumber daya manusia. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis tersebut, setiap prajurit TNI harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang berbau provokasi yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI dengan kementerian atau lembaga lainnya, serta merusak kemanunggalan TNI dengan rakyat. Untuk itu, ada beberapa penekanan bagi seluruh prajurit dan PNS TNI untuk dipedomani dan dilaksanakan. Perkokoh iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, luangkan waktu serta luaskan hati untuk terus beribadah, karena hanya kepadanya lah kita berserah diri dan mendapatkan kekuatan. Pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, agar kita selalu menjadi pemersatu dan berkat bangsa yang berbineka tunggal ika. Tingkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menahan diri untuk tidak latah berkomentar maupun menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan melawan hukum dan merugikan rakyat. Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80 tahun 2025 diperingati secara hikmat di lapangan Mako Lanal Ternate. Upacara digelar pada Minggu pagi di halaman Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate tersebut diikuti oleh seluruh pasukan. Dalam upacara tersebut turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kapolda, Wali Kota Ternate, serta para pejabat Forkopimda. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di Kota Ternate pada Minggu 5 Oktober 2025. Peningkatan inflasi yang terjadi di Ternate membuat pemerintah mempunyai tupoksi dalam urusan pangan perlu melakukan upaya dalam rangka pengendalian inflasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Ternate adalah dengan melakukan stabilisasi harga dan pasokan bahan pangan. Gerakan pangan murah dapat mampu membantu masyarakat Kota Ternate dalam memperoleh pangan yang murah. Selain itu dapat mewujudkan stabilisasi harga dan pasokan serta menekan angka inflasi. Untuk itu pemerintah Kota Ternate berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk kegiatan hari ini kita mengusung namanya adalah Gerakan Pangan Murah sebagai rangkaian hari ulang tahun DPD RI yang ke-21. Kita kolaborasi dengan Pak Gral selaku inisiator dan juga dari teman-teman di pemerintah Kota Ternate. Jadi tujuan dari Gerakan Pangan Murah ini tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah untuk menstabilisasi pasokan harga pangan. Yang kedua adalah pengendalian inflasi pangan. Ya. Tadi kita sudah singgung bersama bahwa inflasi kita di angka 2,65% secara year on year. Ya. Sedangkan untuk Ternate sendiri, angka inflasinya adalah secara year on year adalah 0,06. Itu artinya bahwa di bawah harga rata nasional. Nah, ini terima kasih banyak. Apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Ternate sudah menjalankan fungsi-fungsi pengendalian inflasi pangan. Dan ini kami harap supaya tidak hanya berhenti di sini, didorong oleh instrumen-instrumen lain dalam rangka untuk pengendalian inflasi pangan. Kami informasikan juga kegiatan Gerakan Pangan Murah ini secara nasional kita sudah lakukan sebanyak 9.450 dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini harapan kami ini sudah menjadi stimulan kepada kabupaten kota yang ada di pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk bisa menggelar acara-acara yang sama supaya masyarakat juga bisa memperoleh harga pangan yang terjangkau. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Rietno Graal Taliawo mengaku selain Gerakan Pangan Murah, pemerintah Kota Ternate juga menginisiasi
menghadirkan pelayanan kesehatan dasar gratis, pembuatan KTP, akte kelahiran, identitas kependudukan digital, dan nomor induk usaha bagi UMKM. Pemerintah kota. Pak Kral, ini kan kalau kita lihat di lokasi ini kan selain pangan murah ada juga kegiatan-kegiatan lain ya Pak. Betul. Nah ini yang inisiatif dari pemerintah kota. Jadi menarik kan. Jadi ada namanya gerakan pangan murah plus-plus. Nah plus-plusnya itu ada layanan administrasi kependudukan, kesehatan, lalu kemudian ada juga terkait dengan perizinan untuk bisnis dan segala macam. Nah jadi ini bagus sekali, bagus sekali. Jadi momen di mana masyarakat berkumpul, ya kepentingan mereka itu bisa diakomodir sekaligus dengan satu event. Nah jadi ya kita berterima kasih dengan pemerintah kota yang terlibat di dalamnya. Gerakan pangan murah yang digelar di Taman Ukila, Kelurahan Gamalamak, Kecamatan Ternate Tengah tersebut menyediakan 5 ton beras, gula pasir, bawang merah, dan tomat. Dalam kegiatan tersebut juga hadir perwakilan dari Bappenas Republik Indonesia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, serta perwakilan Bulog Cabang Ternate. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. DPD RI berkomitmen mendukung swasembada pangan dan pendistribusian pangan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Gerakan pangan murah dapat memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Salah satu wujud dan dukungan nyata serta komitmen terciptanya swasembada pangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menggelar gerakan pangan murah Ahad kemarin di Taman Ukila Kota Ternate. Kegiatan yang bertajuk Pangan Terjangkau, Pangan untuk Semua mendapat perhatian masyarakat secara langsung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Retno Graal Taliawo, mengaku DPD RI berkomitmen mendukung swasembada pangan dan pendistribusian pangan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Dirinya menambahkan kegiatan gerakan pangan murah dilakukan untuk dapat memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Bagian dari serangkaian pelaksanaan HUT DPD RI ke-21 ya. Ya, kalau kita di level nasional itu kita bikin gerakan tanam jagung bersama petani di 4 wilayah. Di sub wilayah timur barat 1 itu di Bengkulu, lalu kemudian barat 2 itu adanya di NTT, terus timur 1 ada di Sulawesi, dan kemudian timur 2 adanya di Papua Tengah. Dan ini menjadi bagian dari serangkaian kegiatan kita. DPD RI punya konsen untuk bagaimana kita mendukung
swasembada pangan dan juga pendistribusian pangan secara adil dan merata di Indonesia. Dan ini menjadi agenda bersama kita secara nasional dan dalam fungsi sebagai representasi daerah dan juga fungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Kami DPD menginisiasi kolaborasi dengan teman-teman Bappenas untuk kita bisa mendorong pendistribusian pangan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Nah, jadi HUT kita bikin supaya bisa memberikan dampak buat masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Maluku Utara, khususnya yang ada di Kota Ternate. Salah seorang warga asal Kelurahan Maliaro mengaku senang karena bisa membeli beberapa bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Saya ke sini kebetulan jalan pagi, kebetulan ada ada pangan murah. Akhirnya saya beli beras, beli bawang putih, bawang merah, terus beli bawang putih, bawang merah sama minyak. Karena harganya murah. Saya belanja habis, uang saya itu cuma 200 lebih. Tapi dapat semua ya? Dapat semua. Kolaborasi antar instansi diharapkan dapat terus berjalan agar masyarakat dapat merasakan secara langsung membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sementara itu dalam rangka menyambut HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar lomba olahraga tradisional yang melibatkan pelajar, masyarakat hingga aparatur sipil negara. Perlombaan olahraga tradisional secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan lomba olahraga tradisional yang digelar di Desa Balbar, Tidore, Kepulauan, dalam rangka menyambut HUT Provinsi Maluku Utara ke-26. Perlombaan olahraga tradisional menjadi ajang silaturahmi dan pelestarian budaya lokal melalui berbagai permainan rakyat yang digemari berbagai kalangan. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengatakan, lomba olahraga tradisional tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat persaudaraan antar sesama dan menumbuhkan nilai-nilai sportivitas. Selamat pagi, saat ini kita berada di tempat acara perlombaan lomba tradisional ya, permainan tradisional, olahraga tradisional yang dilaksanakan, perlombaan yang akan melibatkan peserta dari anak sekolah maupun dari masyarakat dan aparatur sipil negara yang ada di Sofifi, dan peserta anak sekolah juga dari kabupaten kota, ada dari Ternate, Tidore, dan Halmahera Barat yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-26, sehingga sesuai dengan arahan Ibu Gubernur bahwa kegiatan-kegiatan ini sebanyak mungkin untuk melibatkan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Syaifuddin Juba menjelaskan bahwa jenis lomba yang digelar meliputi tarik tambang, hadang, dan beberapa cabang olahraga tradisional lainnya yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Hari ini kita sama-sama menyaksikan kegiatan semarak Hari Ulang Tahun yang Provinsi yang ke-26. Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan beberapa kegiatan olahraga tradisional. Di antaranya adalah tarik tambang, kemudian ada juga hadang, dan kemudian ada sem. Dengan terselenggaranya lomba olahraga tradisional menyambut HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, diharapkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal terus tumbuh di tengah masyarakat, serta menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah menuju Maluku Utara yang lebih baik. Sandi Sunarto, Hendrik Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Pemirsa, warisan spiritualitas melalui tradisi ratib taji besi kembali dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Ritual ratib taji besi berlangsung dengan penuh khidmat dan tertib pada Rabu pekan kemarin. Ratib taji besi yang digelar di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berlangsung syahdu dan khidmat. Ratib taji besi dikenal sebagai badabus atau dabus yang merupakan bagian dari tradisi ritual di Maluku Utara, terkhususnya masyarakat Tidore Kepulauan. Tradisi ratib taji besi menampilkan atraksi diiringi pembacaan zikir dan rebana yang bertujuan untuk menebus nazar, syukuran, atau mengirim doa pada upacara adat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Darwin Araman, menguraikan,
Kearifan lokal Ratib Tarekat Taji Besi adalah metode pengiriman doa untuk para leluhur dan para pemimpin yang dilakukan berbasis kearifan lokal, yang mana tarekat merupakan proses jalan menuju Tuhan melalui zikir-zikir. Tingkat tasawuf ilmu di Maluku Keraha ini telah dibagi oleh para leluhur kita, yaitu 4 kesultanan atau yang disebut dengan Maluku Keraha ini itu sudah dibagi pendalaman ilmunya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh leluhur. Yaitu Jailolo itu lebih banyak bicara tentang syariatnya. Tidore itu lebih banyak bicara tentang tarekat. Bacan itu bicara tentang hakikat. Sementara Ternate itu kita bicara tentang marifatullah. Itulah sebabnya kami menginginkan agar supaya ajaran tarekat ini diturunkan kepada generasi-generasi ini agar supaya negeri ini terlindungi dengan metode-metode zikir yang dilantunkan. Ratib Taji Besi yang dilaksanakan Dinas Dikbud Maluku Utara dipimpin oleh Majelis Zikir Tarekat Tidore. Pelaksanaan tradisi Ratib Taji Besi merupakan wujud nyata melestarikan serta menjaga warisan spiritualitas tradisi Islami di bumi Moloko Kiaraha. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan hadir dalam segmen Klik Sulampa berikut ini. Seorang pria warga Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap setelah menjadi buron selama setahun. Pria tersebut merupakan buron Polres Sorong Selatan atas kasus dugaan pengeroyokan. Tim Resmo Polres Jeneponto dari Satuan Reskrim berhasil menangkap pelaku pengeroyokan di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan buronan dari tahanan Polres Sorong Selatan yang dicari sejak setahun lalu. Pelaku terjerat kasus pengeroyokan terhadap korbannya diketahui pelaku berinisial SR dan merupakan warga Kabupaten Jeneponto. Tim Jatanras dari Polres Sorong Selatan berada di Jeneponto berkoordinasi dengan tim Resmo Polres Jeneponto untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap buronan kasus pengeroyokan di Sorong Selatan. Setelah mendapat informasi atas keberadaan pelaku, tim langsung menuju ke salah satu rumah yang ditempati pelaku untuk bersembunyi. Rumah tersebut dikepung oleh tim dan sejumlah personel masuk ke dalam rumah, kemudian berhasil meringkus pelaku pengeroyokan yang sudah menjadi buronan Polres Sorong Selatan selama setahun. Setelah berhasil ditangkap, pelaku dibawa ke posko Resmob untuk segera dilakukan interogasi. Kemudian pelaku diserahkan ke tim Jatanras Polres Sorong Selatan untuk menjalani proses hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dari Jeneponto, Rakib Bella melaporkan. Pemirsa, warga desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong menemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek saat kerja bakti penimbunan jalan perkebunan. Coba buka pelan-pelan deh. Personil Satgas menerima laporan dari warga terkait penemuan senpi itu pada Jumat kemarin. Menerima laporan tersebut, personil segera turun ke lokasi. Penemuan bermula ketika warga mengambil material tanah dari sungai kecil dan pinggiran gunung menggunakan alat berat untuk menimbun jalan. Saat material digunakan, warga melihat bungkusan kain hitam yang sudah berlumut dan bercampur tanah. Senjata api rakitan itu diperkirakan sudah tertimbun sekitar 5 hingga 6 tahun. Hal ini terlihat dari kondisi kain pembungkus yang rapuh dan berlumut. Setelah melakukan pemeriksaan, warga langsung menyerahkan barang bukti itu kepada tim Satgas Madagoraya. Satgas Madagoraya berharap masyarakat terus menjaga kewaspadaan dan segera melapor bila menemukan benda berbahaya atau aktivitas orang yang mencurigakan. Rian Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi grebek 2 lokasi penambangan emas yang diduga ilegal di Desa Batu Malorono, Kecamatan Biring Bulu di Kabupaten Goa. Polisi menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk memisahkan emas dari material batu dan tanah yang sengaja dihentikan beroperasi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek lokasi tambang emas yang diduga ilegal. Polisi juga menemukan sejumlah alat yang digunakan dan menemukan 2 titik terowongan sumur sedalam 10 hingga 50 meter yang dijadikan lokasi penambangan emas.
Namun bocornya informasi kedatangan petugas menyebabkan polisi gagal meringkus pelaku. Penggerebekan lokasi tambang emas ilegal dilakukan petugas karena adanya laporan masyarakat yang melihat aktivitas penambangan emas di kawasan pegunungan di Kecamatan Biring Bulu. Polisi langsung memasang garis polisi untuk menghentikan aktivitas para penambang emas itu. Lokasi penambangan sulit dipantau karena berjarak sekitar 5 km dari pemukiman warga. Kami menemukan ada beberapa alat yang kami duga digunakan sebagai alat penambangan. Kemudian kami menemukan juga ada sumur. Sumur itu yang dibuat secara manual dengan perlengkapan seadanya yang kami duga digunakan oleh penambang ilegal ini untuk turun ke bawah mengambil material-material yang kemudian diangkat lalu didulang untuk menemukan dan atau memisahkan material tanah, batu, dan emas. Aksi penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Biring Bulu bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2012 lalu, polisi telah menangkap 8 orang penambang emas ilegal dan ditetapkan tersangka hingga mendapat vonis lebih dari 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Selasa 7 Oktober 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut, kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Pesona Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.